Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susanabana wa ummahatina wa jaddatina wa ustadzina wa syaikhina abil khusus mu'alliful kitab babul hadis al-alama al-fadil Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Buat jamaah yang telah mewakafkan hartanya untuk kemakmuran Masjid Nurul Arif ini dan juga yang sedang memakmurkan Masjid Nurul Arif ini, baik dengan tenaga, pikiran, waktu dan juga hartanya, mereka semuanya yang telah meninggal, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan terima seluruh amal soleh, amal sedekah, amal jariahnya, dan ditempatkan Allah di taman-taman surganya. Yang masih hidup ini mudah-mudahan tetap diberikan barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, istiqomah, dan kelak mudah-mudahan kita sama-sama diberi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi oleh Allah di masjid yang insyaallah barokah ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kalaulah ada yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan Allah kesembuhan dan kita semuanya ini bisa sama-sama menyaksikan Ramadan yang akan hadir 1 bulan lagi insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan bisa ketemu dalam kondisi sehat, dalam kondisi kecukupan rezeki, dalam kondisi aman, dalam kondisi bahagia. Amin. Allahumma amin. Tema kita melanjutkan tema yang lalu, masih tentang iman ini. Tapi saya kasih judul, kalau kemarin iman itu buahnya adalah ilmu, perhiasannya adalah malu. Sekarang orang yang beriman pasti amanah. Nah, itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana, tidaklah orang itu beriman, liman, bagi orang yang la amanatalah, yang tidak memiliki sifat amanah. Jadi orang itu kalau memang benar-benar beriman, maka dia akan menjaga keimanannya sehingga dia akan dipercaya, jadi orang yang tidak khianat. Kenapa? Karena orang yang beriman itu percaya ada Allah. Kan beriman, rukun iman itu ada berapa? Ada 6 kan? 1, beriman kepada Allah, percaya ada Allah, dan Allah itu maha melihat. Kalau orang itu sudah percaya adanya Allah, dilihat Allah, maka
dalam apapun aktivitasnya dia itu akan hati-hati. Iya, kenapa? Merasa diawasi oleh Allah. Itulah derajat yang tertinggi itu. Makanya kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau Islam itu yang dohir, yang kelihatan. Kita ngucap 2 kalimat syahadat, kelihatan ya. Kita sholat ya kelihatan, kita zakat ya kelihatan, puasa nanti ya kelihatan, haji pun juga tambah kelihatan. Bacaannya sak kampung. Sing ngeterno ya sak kampung, tambah kelihatan. Nah, iman ini dalamnya. Jadi orang kalau sudah beriman itu ya percaya adanya Allah. Apa bukti dia percaya adanya Allah? Ya dia beribadah kepada Allah. Dia nyembah Gusti Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Dan itu nggak sembarangan. Hanya orang-orang yang memang benar-benar iman, diberi iman aja katanya. Dan untuk beribadah kepada Allah itu aslinya berat. Kenapa kok bisa jadi ringan? Ya iman itu. Makanya iman itu ada yang kategori gini, al imanu lizamul insan. Iman itu cambuke menungso. Nah, kenapa? Orang yang malas jadi semangat karena apa? Ada dirinya, dalam dirinya itu ada iman. Orang yang penakut jadi pemberani karena di dalam dirinya ada iman. Pekerjaan yang berat jadi ringan karena di dalam dirinya itu ada iman, ada percaya. Kenapa kaum muslimin itu bisa menang lawan kaum kafir ketika perang Badar? Padahal jumlahnya ya nggak imbang, 313 banding 1000. Lawannya 1000, kaum muslimin, kaum beriman berapa? 300, 1 banding 3. Kenapa kok bisa menang? Karena dalam dirinya itu ada keyakinan, saya berjuang ini jihad dijalani Gusti Allah. Kalau seandainya saya mati, mati pun gak masalah, karena mati dalam kondisi iman, dalam kondisi jihad, maka nanti kategori mati syahid. Dan mati syahid tempatnya tidak ada lain kecuali surga. Makanya muncul ish kariman aumut syahidan. Hiduplah penuh kemuliaan dan mati dalam kondisi syahid. Nah, yang menyebabkan seperti itu iman. Jadi orang sing penakut jadi kendel yo gara-gara iman. Dan orang kafir jadi penakut. Kenapa? Karena takut mati. Karena wedi. Tapi orang beriman berani. Sama yang sekarang lagi ditontonkan di YouTube itu. Orang Israel takut mati. Sedangkan pejuang Palestina gak takut mati. Akhirnya apa? Santai saja. Kamu hancurkan Gaza, tapi kami masih hidup. Gimana? Iya, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Allahumma amin. Begitu juga yang berat pun jadi ringan. Jamaah ke masjid itu berat tuh. Berat. Makanya orang yang membiasakan dirinya sholat berjamaah di masjid, man ya'tadu ilal masjid fashhadu bi anna lahul iman. Barang siapa yang membiasakan dirinya jamaah di masjid, saksikan fal yashhadu bi anna lahul iman, bahwa dia itu orang beriman. Karena nggak mungkin, kalau nggak beriman nggak mungkin datang. Makanya ada dalam Al-Quran surat At-Taubah itu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Biasanya ditulis di depan biasanya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah, dialah orang-orang yang memakmurkan masjid. Nggak juga Ustaz. Ada orang datang ke masjid malah nyuri. Ya sekarang kan lagi banyak modus kayak gitu kan ya. Belakang kampung di perumahan di daerah kami di Masjid Al-Ikhlas itu ya sholat habis Jumatan, sholat entah itu sholat apa itu,
Karena di CCTV kelihatan jelas. Ya sholat, sajadah ditaruh di, ya sajadah itu, ngambil sajadah yang di masjid, pinter, tasnya taruh di depan, mic-nya taruh di depan juga. Jadi mic-nya taruh di depan. Entah berapa rakaat sholatnya itu, saya nggak ngerti, saya dapat kiriman video. Nabi sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah itu mic-nya dicomplung, ditaruh di tas. Belum puas dengan satu mic, dia berdiri tola, mic yang di mimbar cemplung masuk tas. Apakah itu beriman? Tidak, walaupun datang ke masjid kan ya, karena sudah beda. Gimana? Kalau punya iman nggak mungkin mencuri. La yasriku sariq khina yasriq fahuwa mu'min. Pencuri itu ketika mencuri dia tidak beriman. Nek konangan baru beriman. Karena apa? Isin. Nah, al haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Wedi. Nah, orang iman itu cirinya itu ada rasa takut gitu. Dan takutnya bukan kepada siapa-siapa, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama itu paling takut. Orang yang ngerti itu paling takut pada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang ngerti, dialah yang takut kepada Allah. Hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Kalau ulamanya sudah nggak takut pada Allah, apalagi yang bukan ulama gitu. Dan mereka yang takut kepada Allah, dialah yang akan berhak untuk menduduki Jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Surat Al-Bayyinah ini gimana? Nah, jadi kita kembalikan, kalau ada niatan tertentu ke masjid berarti bukan karena niat karena Allah, itu niatnya sudah modus itu. Karena untuk mengambil, atau bahasa kasarnya untuk mencuri. Bahkan beberapa Jumat yang lalu di Semaji juga, di pinggir sungai ini loh. Jadi pas Jumatan kelihatan itu, wah dia mau Jumatan ya mungkin ya. Iya mungkin modusnya mau Jumatan, ternyata mencari mangsa. Apa mangsanya? Sepeda motor beat. Nah ini kan, apakah seperti itu beriman? Sudah hilang imannya itu, sudah nggak beriman lagi itu. Karena apa? Karena sudah nggak ada rasa takut, tidak ada rasa takut kepada Allah. Berarti dia sedang mengkhianati sumpahnya. Nah, kenapa kok saya katakan mengkhianati? Orang itu lahir ke dunia ini kan sudah bersumpah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku iki pangeranmu? Lah ngono sih. Dalam surat Al-A'raf nih lho. Akhirnya apa? Semua yang akan lahir di dalam dunia ini janin, kula jenengan semuanya lah. Walaupun itu nanti akhirnya jadi orang Islam atau kafir, semuanya bersaksi. Bala syahid. Nah, nggih Gusti. Kami bersaksi bahwa jenengan itu tuh Tuhanku. Nah kok ketika lahir di alam dunia berubah, ya sudah, berarti sudah mengingkari janji. Orang yang mengingkari janji itu adalah apa namanya? Munafik. Orang munafik itu tidak ada tempat lain. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Walan tajidalahum nasir. Munafik itu tempatnya nggak ada lain kecuali di neraka paling dasar. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan tidak ada satupun yang mampu menolong. Naudzubillah. Kita kadang jadi munafik, kadang gitu, nggak terasa gitu. Kenapa? Karena kita sudah mengingkari iman kita sendiri. Berarti sudah mengkhianati diri kita sendiri.
mengkhianati Allah, mengkhianati manusia, gimana? Apa buktinya? Ya terkadang kita dikasih nikmat tidak dipakai untuk bersyukur, beribadah kepada Allah. Kan kita sedang dipercaya Allah kan? Makanya tawaran amanah ini berat. Saya lupa surat mana, tapi saya ingat bunyinya. Inna aradnal amanati 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya telah kami tawarkan amanah-amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung. Itu ditawari itu. Kamu beriman, kamu beriman. Fa'abaina ayyahmillaha wa asfaqna minha. Jadi langit, bumi, gunung itu tidak mau menerima karena khawatir tidak mampu membawa amanah ini. Wa hamalahal insan. Nah, tiba-tiba amanah ini dikasihkan ke manusia. Nah, manusia mau. Nah, wis kadung wis. Awak duit kadung terlanjur. Akhirnya dikasih embel-embel innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang dolim dan jahil, bodoh. Nah, kita itu sudah punya embel-embel di situ loh. Nah, tugas kita bagaimana biar kita ini tidak termasuk orang yang dolim, bagaimana kita tidak termasuk orang yang jahil. Itu sekarang ini. Bagaimana caranya? Ya kenali amanah itu, iman itu. Nah, ternyata artinya iman itu macam-macam. Ada yang mengartikan iman itu taat. Berarti kita kadang mengkhianatinya. Kenapa? Ketaatan kita kepada Allah itu kadang yo nggak sampai sempurna gitu. Kadang taat, kadang enggak. Kita manusia ngene iki. Gimana? Tambah lagi kadang kita kedengeran adzan ngono kadang yo males. Ya inilah kualitas kita itu ya kayak gini. Gimana? Kemudian tambah mana napa? Dikongkon disuruh apa itu yo grundal. Disuruh sedekah itu yo berat. Padahal itu juga amanah kan itu. Semuanya adalah titipan Gusti Allah. Akhirnya zamannya titipan kan harus dijaga. Nah, kita nggak jaga dengan baik, itu kan sudah mengkhianati itu. Kita dikasih anak kadang ya nggak serius didiknya kan gitu. Kita dikasih istri itu kan amanah, sampai kalau akad nikah itu kan dalam Al-Quran itu kan mitsaqon golido, janji yang berat, amanah yang berat itu ya ini. Di samping jadi ulul albab nih. Jadi seorang suami ketika menerima qabiltu nikah wa tazwijaha bimahrin madzkurin halan itu berat sekali sebenarnya itu. Jangan dilihat kalimatnya yang sederhana. Itu kalimat yang mudah sekali tapi berat. Dalam bahasa Al-Qur'an kan apa? Mitsaqon ghalidho. Berat sekali. Kenapa? Karena setelah ucap kayak gitu, kita memikul amanah. Kita harus berposisi seperti orang tuanya. Kalau sebelum nikah, si perempuan ini disayang, begitu sayang orang tuanya padanya, maka kita harus posisi ke itu. Sebelum nikah sudah dilengkapi kebutuhannya, fasilitas. Maka ketika sudah kita diserahin putrinya, ya kita harus lebih dari itu. Kan berat gitu. Maka kalau ada suami menelantarkan istrinya itu mengkhianati janjinya, itu berarti nggak punya iman lagi. Berat Ramadan, berat kan? Berat sawangannya. Iya itu. Kalau nalar kayak gitu, kita itu mungkin ya munafik, isok-isok munafik beneran kita itu. Makanya lah seringlah kita itu minta maaf pada Allah. Gimana? Rabbana dolamna sana, ya Allah kami ini memang sering mendolimi diri kami sendiri. Buktinya apa mendolimi? Ya itu tadi, kita dikasih anak nggak jaga dengan baik. Waktu ini sholat kita diam saja, nggak mengingatkan. Itu kan sudah nggak menjaga. Orang tua itu memang ya harus cerewet, harus itu. Kenapa? Kalau selama itu jadi anak kok melakukan
kedoliman kok kita diam, yang nanggung dosa itu bukan anak, siapa? Orang tua, karena kita memikul amanah ini. Itu masih skup kecil loh, belum lagi skupnya agak tinggi. Jangan jadi ketua RT, ketua RW, ketua kepala desa, camat, itu tambah lebih besar lagi. Makanya Sayyidina Umar itu sangat wiroi beneran itu. Jadi Sayyidina Umar ketika dilantik menjadi khalifah, kalau khalifah itu kan kayak presiden gitu ya, itu benar-benar kalau seandainya nanti saya salah, ingatkan. Ada temannya sahabat yang lain itu, betul, saya akan mengingatkan dengan ini, dengan apa tadi? Pedang. Silakan. Sampai takutnya itu. Jadi hobinya Sayyidina Umar itu melihat ke bawah langsung. Jadi bahasanya apa? Belusukan ada. Ya. Pernah pada suatu hari Sayyidina Umar itu pas keliling-keliling, ya tanpa pengawal. Karena nggak ada yang berani sama Sayyidina Umar, kerengnya keliling ngono. Nah, tapi di balik kerasnya Sayyidina Umar itu menyimpan kelembutan yang luar biasa. Nah, pada suatu hari Sayyidina Umar itu mendengar tangisan anak kecil. Tangisan anak kecil. Di kuping terus ini. Akhirnya didatangi. Di situ ada anak kecil sedang menangis, di situ ada ibu-ibu sedang memasak. Ternyata dilihat yang dimasak itu air, di situ ada batu. Berarti godok watung. Ditanya, kenapa Bu ini? Kenapa yang dimasak kok batu? Untuk biar anak saya ini merasa sedang dimasakkan makanan, biar tenang gitu. Karena saya nggak punya apa-apa. Ini dosanya Amirul Mukminin ini, dosanya Umar ini. Sampai saya nggak diperhatikan kayak gini. Padahal dia berbicara dengan siapa tadi? Sayyidina Umar sendiri, gitu betul? Iya. Sayyidina Umar ya diam, nggak marah, nggak bukan. Loh, kok salah saya? Nggak gitu. Akhirnya apa? Sebentar Bu ya. Nah, akhirnya Sayyidina Umar langsung lari ke rumahnya dan akhirnya ngambil gandum ke Baitul Mal, ke gudang. Nah, melihat Sayyidina Umar mikul gandum itu, jadi pengawalnya itu bukan pegawai ya, pokoknya kalau sekarang itu ajudannya gitu loh. Wahai Amirul Mukminin, biarkan saya yang memikul, jangan mosok khalifah, pemimpin kok mikul gandum kayak gitu. Akhirnya apa jawab Sayyidina Umar? Tidak. Nanti kamu mau memikul beban saya di akhirat. Gara-gara ada rakyat yang kelaparan, yang tidak, ibarat itu tidak tersentuh oleh pemerintah. Subhanallah. Akhirnya dikasihkan ini dari Amirul Mukminin. Nah setelah itu ternyata tahu bahwa yang bersangkutan itu adalah Sayyidina Umar, minta maaf. Dan ini loh, jadi kalau sudah lebih atas lagi maka amanahnya ini semakin berat. Tapi kalau bisa mengemban amanah, melejit itu posisi di hadapan Allah. Yang mendapatkan yup-yupan pertama kali. Jadi nanti itu di Yaumil Mahsyar tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, semuanya berdiri. Enggak kebayang, mudah-mudahan selamat semuanya. Amin Allahumma amin. Semuanya berdiri dengan terik yang begitu panas tanpa busana, wis gak ngereken kancane, wis gak iso ngereken itu. Menanti panggilan satu persatu. Coba jangan bayangkan. Sekian triliun, bilion manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamat dikumpulkan di satu tempat. Ya napa bayangannya? Wis gak kebayang wis. Kita posisi di mana nggak tahu gitu. Kita mencari orang tua nggak bisa sudah. Orang tua mencari anaknya sudah nggak bisa. Pada saat itu sudah sendiri-sendiri.
Akhirnya apa? Ada spesial ini, yup-yupan. Kalau sekarang itu mungkin apa ya? Paseban. Nah, VIP gitu. Pokoknya kalau yang masuk sini nggak akan merasakan sekian juta tahun penantian itu. Karena penuh dengan kenikmatan penantiannya. Dan itu yang disebut pertama kali itu imamun adilun. Pemimpin yang disebut. Makanya kita doakanlah siapapun nanti yang jadi mudah-mudahan dikategorikan dibimbing Allah menjadi imamun adilun. Amin. Allahumma. Nah, amanah itu, nah makanya kalau dia beriman pasti amanah itu. Pasti amanah. Sayyidina Yusuf alaihissalam, nah, itu ketika bebas dari penjara setelah menakwilkan mimpinya sang raja, akhirnya menawarkan dirinya, ij'alni ala khazainil ardi wa inni hafidhun alim. Jadikan aku ini bendaharawan, sing ngatur keuangan, sing ngatur logistik. Nah, Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam itu memberikan kriteria dirinya, inni hafidhun alim. Saya ini orang yang amanah, alim. Saya ini orang yang ngerti. Untuk masalah kayak gini saya paham. Dan jangan khawatir, saya ini orang amanah. Karena Nabi Yusuf adalah orang yang beriman, kan gitu kan? Gitu. Akhirnya dipilih oleh sang raja. Jadi apa itu? Bendaharawan raja itu. Nah, jadi kembali lagi, kalau memang benar-benar beriman pasti amanah. Tapi kualitas iman kita kan ya macam-macam kita itu. Al-imanu yazdadu wayan kus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ini pas naik ngono iku ya semangat ngono iku. Lihat aja nanti ketika Ramadan. Di awal-awal itu imane wong itu kuat-kuat kabeh iku. Makanya tarawih itu penuh. Ini sampun didamel tarawih napa dereng? Sampun penuh napa mboten awal-awal? Penuh. Itu awal-awal. Nanti kalau seandainya seminggu pertama, seminggu kedua ngoten sudah mulai, nah yo, mulai kualitas imannya mulai melok-melok togrok gitu. Hanya orang yang imannya yang istiqomah nanti sampai bertahan sampai akhir Ramadan. Itulah yang menang sebenarnya. Tapi toh yang ikut-ikutan riyoyo kan nggak yang itu saja. Semuanya sing poso gak poso yo melok-melok riyoyo. Bahkan orang non Islam pun seneng dengan adanya hari raya. Sebabnya apa? Dodolane laris. Gimana? Mana ada jualan yang nggak laku pada saat hari raya itu? Baju aja sekarang aja main buka online itu sudah mulai keluar itu baju takwa, jubah. Kok harus Ustaz? Kalau biasanya scroll. Gimana? Iya. Nah, jadi saya kembali lagi itu. Jadi orang itu kalau memang benar-benar beriman itu seperti ada cambuk itu. Begitu juga iman itu seperti kayak mengatakan apa ya? Gas dan rem. Nah, itu. Nek kendaraan itu ono gas, ono rem. Gas ini fungsinya untuk ben banter gitu kan. Rem itu fungsinya ben iso berhenti, tapi ya rem tergantung. Rem itu rem cakram ta tromol. Napa? Nggih. Nek cakram itu set ngono. Nek tromol set ngono. Maksudnya apa? Di saat dirinya beriman, itu akhirnya semangat ke masjid, semangat ikut sholawatan, semangat boleh sedekah, semangat poso, semangat haji, semangat. Wah, kabeh semangat. Jadi ada iman kan? Nah, kemudian rimnya kapan? Rimnya untuk apa? Imannya untuk rim bagaimana? Ketika dia melakukan suatu kedoliman, akhirnya gak jadi. Mau mencuri, gak jadi. Mau menyakiti temannya, gak jadi. Karena apa? Dirim dengan iman. Makanya anak-anak tak guyoni, awakmu iku nek pacaran, kate dijemok ngono iku, langsung takbiro, ngono lak gak sida dijemok ngono.
Ya buyar wisaten. Gimana buyar, makanya arek-arek iku nek pacaran dolek tempat sing sepi. Kenapa kok seperti itu? Karena imannya hilang. Gimana? Karena imannya hilang. Nah, kalau dia punya iman nggak mungkin melakukan hal itu. Pun itu aja. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Monggo. Gimana? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ada surat Al-Mu'minun itu kan banyak ini. Qad aflahal mu'minun kan gitu nggih. Nggih. Satu, orang beriman itu takut kepada Allah. Apakah kita itu takut pada Allah enggak gitu. Itu. Kemudian orang beriman itu mendirikan sholat dan sholatnya khusyuk, angel iki wis. Gimana? Salat khusyuk itu bukan tingkatan kita itu. Sampeyan ya apa Ustaz? Padha ae sakingan dadi imam. Ya tapi rada khusyuk titik-titik nek khusyuk ya nglambyar pirang rakaat iki mang. Gimana? Sing paling wangil khusyuk iku nek dadi makmum. Allahu Akbar. Khusyuk niku. Tapi setelah itu mulai pikiran itu keling ono napa nggih? Rekaman itu metu kabeh ngono lho. Astagfirullahaladzim. Iki mang cincinku mang lak kadel kok tempat wudu. Ah keriling ngono ya. Kemudian menjaga amanah. Kemudian menjaga kemaluan. Macam-macam banyak, Pak. Memang intinya orang beriman itu ada rasa takut. Takut kepada Allah. Akhirnya ada 3 kalimat ini nanti. Iman, aman, amin. Tapi jangan jangan ditafsiri macam-macam ya. Mohon maaf. Iman, orang yang beriman pasti aman. Kita kalau bertetangga dengan orang yang beriman, enak, mesti enak. Karena apa? Orang yang beriman pasti saling menghormati, saling mengasihi. Makanya di sini jenaliman. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak, kalian itu tidak dikatakan beriman sampai kalian itu mencintai saudaranya. Orang itu tidak dikatakan beriman sampai mencintai saudaranya seperti bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wangel ngeten iki. Bahasa kasarnya gini. Kalau saya dicubit iku sakit, ya ojo nyubit. Kalau saya dikasih makanan ini tuh kok seneng, ya kasih makanan itu kepada orang lain. Kalau saya dikasih uang kok seneng, ya meono. Wong iku duwe lah ngono sing ya. Sapa sing gak seneng karo duwe? Nah. Nggih mboten? Nggih. Misalnya jenengan punya tetangga. Seandainya tetangga jenengan itu misalnya jualan. Seandainya saya yang jualan. Kemudian tetangga saya itu beli. Betapa seneng ta mboten kita jualan dibeli itu? Seneng ta mboten? Seneng. Nah, itu. Maka ketika tetangga kita jualan, belilah. Walaupun kacek dengan yang sana, itu tetangga. Kita dapat pahala 2. Silaturahim. Gimana? Membahagiakan tetangga. Walaupun kacek. Pernah itu dan banyak. Nah, kami itu punya tetangga. Ya dulu kan tetangga itu. Walaupun misalnya mineral itu kacek 2.000 dengan yang sana. Ya dulu kan tetangga. Seandainya tetangga itu habis, ya baru kita yang cari yang lain. Kan gitu kan logikanya. Itulah beriman itu. Makanya kalau kita punya keluarga yang beriman, enak. Anak-anak kita beriman, enak. Istri kita beriman, enak. Amanah kabeh. Jadi anak kita itu kasih uang ini le untuk bayar SPP. Wong beriman arek-arek, ya dibayar nih. Nah, tapi nek gak beriman, imane tipis, ya tutuk. Duwe SPP akhir yo entek ngono. Gimana?
Nggih, ngoten. Itu tandanya beriman di situ. Makanya hanya orang yang beriman lah yang akan menjadi amanah itu. Nah, orang yang iman pasti aman nanti. Kalau kita punya ibu-ibu misalnya, ibu-ibu punya suami yang iman, santai saja, nggak akan kemana-mana, pasti pulang, pasti sayang, nggak akan menyakiti istrinya, nggak akan, karena beriman. Gimana? Begitu juga kalau kita punya istri yang beriman, santai saja, nggak akan ngentekno duit, gak. Betul lah, betul. Iya. Nah, tandanya gitu, Pak. Jadi mesti kalau kita punya iman pasti aman itu, Pak. Pasti aman. Yang menyebabkan itu kualitas iman itu beda-beda itu loh. Ada yang rada aman, ono sing gak aman blas. Iman hilang di gondol kucing. Betul lah, betul. Iya itu. Apalagi. Nah, kalau sudah aman pada beriman, yang berdoa ini beriman, pasti dungane diamini para malaikat. Didungakno malaikat. Akhirnya doanya mandi. Kenapa sih doanya orang sekarang itu gak sampai mandi? Karena kualitas imannya beda dengan kualitas iman zaman orang-orang zaman dahulu. Keikhlasannya sekarang dengan zaman dahulu itu beda. Awak dewe aduh. Zaman dulu itu ya Allah. Loro titik ngono sembur. Waras ya. Padahal Fatihah yo gak sampai fase, tapi waras yo. Kenapa? Karena temenan mereka itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah jadi beriman beneran. Amin. Allahumma amin. Temenan nih. Antum tabadan. Antum. Ya. Saya ingat Buya itu. Saya manggil kakek kan Buya. Karena saat diantara yang pernah haji tahun 50-an, 60 itu beliau. Jadi Buya itu jadi jujuk-jujukan nyowok gitu. Jadi apa namanya? Jadi kiai ini desa. Yang ngimami ya itu. Dan ucapannya mandi. Jadi kan sing wani ucapannya karo Buya ini. Nah, jadi misalnya nikah ngoten. Dilihat ngoten. Nek ngene dong, aku yo gak dhisik kersa niki nek diterus-terusno buyar ngono. Gak enak uripe. Empuh, entah dilihat dari apanya itu, saya nggak tahu itu. Akhirnya yo hidupnya yo gak enak juga. Atau apalagi nyowok tingkat nyowok niku yo ya Allah, nyowok niki. Mungkin akhirnya nitis nurun nang putune paling. Kabeh ku ya ana turunane kan ngoten ya. Tapi awak dhewe iso apa ya enggak bisa apa-apa gitu. Ya, kita kembalikan lagi. Jadi kalau tandane wong iman itu ya mencintai saudaranya, pasti itu menghormati tetangganya, menghormati hak-hak orang lain, membahagiakan orang lain, itu ya tandanya beriman sudah. Nah itu ngoten Bang nggih. Kalau sholat 5 waktu itu sudah jelas, berangkat ke masjid itu tanda beriman jelas, puasa Ramadan tanda beriman itu sudah jelas, mau zakat itu adalah orang yang beriman sudah jelas itu. Jadi kalau memang punya iman, rukun Islam nanti itu kelihatan. Gimana? Nggih, ada lagi kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak saya lanjutkan ini. Lanjut? Lanjut. Jadi kalau seandainya kita sudah sadar, oh kita itu sedang dikasih amanah oleh Allah. Entahlah amanah apa itu, amanah keluarga. Akhirnya yang laki-laki dia akan berupaya untuk memenuhi kewajibannya. Sandang, pangan, papan. Apapun yang dilakukan, sing penting halal. Kan bekerja itu kan nggak harus jadi pegawai. Keluar pagi mulai bengi kan nggak harus kayak gitu. Kadang orang keluar sebentar dapat duit. Kadang orang nggak keluar duitnya ditransfer terus. Gimana? Seperti
Seperti apa Arif ini gak metu ngono, usahane nang dindi ngalir terus rekeningnya. Nah awak dhewe gak duwe ya kudu keluar gitu loh. Masa kalah dengan ngapunten nggih, ayam. Pagi hari dikeluarkan dari kandangnya, itu gak mikir. Maksudnya apa? Yang penting dolek. Nggih mboten? Nggih, kok sore. Napa iki jenenge? Telene wis ketok wisan. Besok ya napa? Urusan buri, meneh ya dolek maneh ngono. Tapi kita yo gak bisa kayak gitu ya. Kita itu yo harus ada sedikit nabung sebagai persiapan, entah itu apa kondisi yang mendadak. Gak oleh niru moro-moro niru ngono. Ya meneh mangan apa ya awak dhewe. Wis urusan meneh. Sito stres bojone. Gimana? Iya, setidaknya lihat di rumah, oh alhamdulillah beras aman. Dilihat lagi, oh alhamdulillah duit untuk 1 bulan ini jagai belanja aman. Iso diotak-atik ngono iku. Kadang ngono kebutuhan napa jenis sekunder itu mengalahkan kebutuhan primer. Akhirnya kebutuhan primer hilang kabeh ngono. Cuma hanya gara-gara pingin terpenuhi kebutuhan sekunder, bahkan yang tersier pun. Nggih ngoten. Misalnya ngeterno anak sekolah. Diterno Pak peda pancal ya iso. Tapi yo gengsi loh. Akhirnya jaluk peda motor. Loh misalnya kalau peda motor sing second ya iso. Sing 6 juta, 5 juta, tapi gak gelem jaluk anyar. Duit teko ndi? Akhirnya melayu kredit. Padahal ini jatai gawe mangan, jatai gawe kebutuhan primer. Gak masalah wis, urusan buri mangan. Ya beneran, akhirnya mangan dolek-dolek bingung. Gimana? Gara-gara nopo biar tampil gaya penampilan. Mana kadang ada teman itu istrinya ngeterno ngene niku. Lah iya mah. Iki sing tek akeh iku anake tamboke. Nah mboke njaluk braing. Tapi yang mboten masalah, istri minta ya gak masalah. Terus minta ke siapa kalau nggak ke suami? Dan kewajiban suami harus memenuhi. Wis kewajiban mobian pas uripe karo bapake dipenuhi kok kebutuhannya saiki njaluk nang bojone kok gak dipenuhi. Berarti kita akan menjadi pengkhianat. Lah ngono siatin. Mane enak Bu jenengan minta aja lah ke suami. Nggih. Mas sampean jarene mang pokoknya gak memenuhi kebutuhan saya, pengkhianat pean. Mengkhianati amanu aku biyen dipenuhi karo bapak. Jaluk ngene tukokno, jaluk ngene ditukokno. Saiki aku nang pean. Jaluk ngene kok gak ditukokno, berarti sampean wani yang ngomong ngono. Yo gak segitunya Ustaz. Istri soleh akhirnya dibalik namanya hanya istri solehalah yang akan mengerti kondisi suami. Itu alternatif apa jenenge alasan terakhir. Padahal ya aslinya kabeh kepengin tercukupi nggih mboten. Nggih. Biyen bapak lu di mobil. Aku nang ndi tumpakno mobil. Saiki sampean kok aku gak ditumpakno mobil. Ya apa jawabe bojone? Dik, sampean kepengin dadi istri salehah tanda. Pun wis ingin tak dawak-dawakno, mungkin tambahke sing muring-muring iki. Ya, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah orang yang beriman dan orang yang amanah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, allimna bima 'allamtana wanfa'na bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya tolong dimaafkan nggih.
Matur suwun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.